Kisah ini tentang seorang gadis muda dan cantik bernama Silly atau Lily. Dia ini masih SMA dan memiliki sahabat laki-laki bernama Jordi. Mereka berdua telah berteman sejak mereka masih anak-anak. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama dan saling menjaga. Kini keduanya juga satu sekolahan di SMA Garuda. Lily rela melakukan apapun untuk sahabatnya Jordi. Suatu ketika, Jordi dengan temannya yang bernama Rama sedang dikejar-kejar oleh kelompok sekolah SMA lain. Mereka pun panik. Kemudian Jordi memutuskan untuk melompat ke dalam kolam renang. Mereka menenggelamkan diri mereka ke dasar kolam renang karena ternyata anak-anak SMA sebelah tidak dapat berenang. Namun Jordi kehabisan nafas. Lily pun segera datang menghampirinya dan memberikan napas buatan untuk Jordi. Tak lama kemudian, teman-teman sekolah Lily dan Jordi sekaligus Pak Guru Jimmy muncul. Hal ini membuat mereka kabur. Lily yang berada di loker tempat ganti pakaian wanita masih membayangkan ketika dia memberikan napas buatan untuk Jordi di dalam kolam renang. Namun dikagetkan oleh Mira yang merupakan sahabat Lily dan menghentikan lamunan Lily. Dia tidak ingin hal buruk terjadi pada Lily. Sebagai sahabat, Mira sangat perhatian terhadap Lily. Ia bahkan tak suka jika Lily selalu dimanfaatkan oleh Jordi. Kemudian, Lily mendengar kabar kalau Jordi disidang sama Pak Jimmy di ruangan guru. Lily pun segera berlari dan pergi melihatnya. Namun ruangan itu tertutup. Lily dan murid-murid lainnya hanya bisa menonton dari luar ruangan. Pak Jimmy begitu kesal meski dia tahu kalau Rama adalah anak orang kaya dan Jordi adalah anak bos mafia Jakarta. Dia tidak takut. Ketika mereka berdua melanggar, dia dapat mengeluarkan keduanya dari sekolahannya. Rama dan Jordi kemudian membela diri. Mereka mengatakan kalau semua ini berawal karena keduanya membela seorang siswa yang hampir dianiaya oleh SMA lain. Awalnya Pak Jimmy tidak mempercayai. Kemudian Jordi melihat Lily di luar ruangan. Dia menyuruh Lily untuk berpura-pura sebagai korban yang hampir mengalami penganiayaan oleh siswa sekolah sebelah. Lily awalnya tak tahu apa yang dimaksud. Namun untuk membantu Jordi, dia rela menurutinya. Lily terlalu terbawa suasana hingga membanting ponselnya sendiri ketika menjelaskan kronologinya kepada Pak Jimmy. Mendengar insiden itu, semua siswa menganggap Jordi dan Rama adalah pahlawan. Kini Lily sedih karena ponselnya rusak. Rama akan mengganti ponsel tersebut, tetapi Mira ingin Jordi yang menggantinya. Mira kesel karena Lily selalu membantu Jordi ketika dia ada masalah. Malam harinya, Jordi, Rama, Mira, dan Lily pergi ke sebuah balapan motor. Ternyata Jordi mengikuti balapan motor untuk memenangkan uang bertaruh dan mengganti ponsel Lily. Saat itu Mira tak suka dengan cara Jordi. Menang langsung gue ganti. Iya sih. Belum lagi Jordi juga meminta uang 500.000 ke Lily untuk bertaruh di pertandingan tersebut. Karena jika memenangkan balapan, ia bisa mendapatkan 5 juta. Balapan pun berlangsung dan Jordi dengan mudah menempati posisi pertama. Namun, pada saat mendekati garis finish, motor Jordi mogok dan ternyata bensinnya habis. Dia begitu kesal, tetapi Lily masih aja baik terhadap Jordi. Bahkan dia memberikan uang sisa 50.000 untuk uang bensin. Kini Jordi hutang 550.000 padanya. Dia berjanji akan menggantikannya. Mira melihat hal itu semakin kesal dengan Jordi. Kemudian Jordi mengantar pulang Lily. Ibunya khawatir terhadap Lily dan menanyakan habis dari mana dan kenapa pulangnya malam sekali. Namun Lily berbohong dengan mengatakan kalau ia baru saja makan malam bersama. Di dalam rumah, ibu Lily ingin Lily menjauhi dulu dari Jordi karena keluarga mereka masih ada masalah dan dia tak ingin Lily terluka karena itu. Saat Jordi pulang, dia melihat rumahnya berantakan, sedangkan ibunya hanya bisa terdiam. Dia mengatakan kalau yang melakukan semua ini adalah Santoso, musuh ayah mereka, dan preman kampungan yang menyuruh anak buahnya merusak rumah mereka. Ibunya Jordi pun tidak bisa melaporkan hal ini kepada ayahnya, karena ayahnya sedang jadi DPO polisi dan takutnya telepon mereka justru akan disadap. Mamanya berencana untuk mengungsi sementara waktu. Sedangkan Jordi tak terima dan mendatangi mereka yang telah merusak rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, Mira sedang berbicara tentang masalah kemarin kepada sepupunya Jojo. Jojo adalah ketua OSIS dan kakak kelasnya Lily yang diam-diam menyukai Lily. Jojo mengetahui hari ulang tahun Lily dan ia ingin mengajak Lily makan berdua dan mengaku kalau dia mendapat tiket gratis makan di restoran.
Namun Lily bersedih karena tiket ini hanya berdua, jadi dia tak bisa mengajak Jordi. Akhirnya Jojo mengalah dan berpura-pura kalau dia ada tugas besok. Akhirnya ia merelakan Lily pergi berdua dengan Jordi. Lily pun senang dan langsung memeluk Jojo. Lily pun bergegas mencari Jordi. Dia menanyakan kepada Rama keberadaan Jordi. Ternyata Jordi sedang menjual motor kesayangannya pada teman lamanya yang bernama Angga. Angga benar-benar memanfaatkan situasi ini dan membeli motor Jordi dengan harga di bawah standar. Terpaksa Jordi melepasnya karena dia butuh uang cepat. Lily udah memberitahu pada Jordi untuk pergi ke restoran bersama. Tetapi sampai malam, Lily di restoran sendirian. Dia kelihatan bersedih. Diam-diam Jojo memperhatikan Lily dari luar. Kemudian Jojo menyuruh para pelayan untuk merayakan pestanya sekarang. Lily begitu polosnya merasa senang dan terlihat lucu sekali. Jojo melihat Lily juga ikutan senang. Dia pun akhirnya pulang. Lily juga pulang setelah menghabiskan kue ulang tahunnya. Saat masuk ke kamar, Lily dikejutkan dengan hadiah dari Jordi. Bahkan ada boneka beruang kesukaannya dan ponsel baru untuknya. Selain itu, Jordi juga meninggalkan pesan untuknya. Jordi mengatakan dalam rekaman tersebut bahwa persahabatan mereka lebih dari segalanya. Keesokan harinya, Lily tampak gembira sekali. Meski Jordi tak datang ke restoran untuk makan bersama, namun dia mendapatkan hadiah yang spesial dari Jordi. Saat di kelas, Lily menanyakan lokasi Jordi dan ketika mereka berdua bertelepon, tiba-tiba anak buah Santoso datang. Mereka membawa banyak kaki tangan untuk balas dendam terhadap Jordi. Jordi tak kuat melawan mereka. Kebetulan saat itu lokasinya dekat dengan sekolahan Garuda. Lily pun datang menghentikan keributan itu. Lily ikut terjatuh gara-gara perlakuan kasar anak buah Santoso tersebut. Saat mereka tak dapat melakukan apapun, tiba-tiba Jojo mengendarai mobil bersama Mira menjemput mereka. Keduanya segera naik mobilnya Jojo dan kabur dari sana. Namun mereka berhasil menembak ban mobilnya Jojo. Di perjalanan akhirnya ban mobil Jojo bocor dan harus diganti. Sedangkan ponsel Lily sebelumnya terjatuh dan hilang saat menolong Jordi sebelumnya. Saat berhenti di jalan, Lily mau mengobati luka Jordi. Lily begitu khawatir terhadapnya. Setelah itu Jordi mengantar Lily pulang. Mama Lily melihat dari jendela rumah kalau Lily sedang bersama Jordi. Mamanya kurang menyukai Jordi. Oleh karena itu mamanya diam-diam tanpa sepengetahuan Lily datang ke rumah Jordi. Karena Lily anak satu-satunya, dia tak ingin kalau Lily terluka. Karena itu mamanya Lily meminta Jordi untuk menjauhi Lily. Keesokan harinya ada ponsel baru untuk Lily. Dia mengira kalau Jordi yang memberikannya, padahal itu HP dari Jojo. Lily yang sangat senang bergegas menemui Jordi, tetapi dia bersikap kasar dan membentaknya. Dia meminta Lily untuk menjauhi dari dirinya. Mira melihat kejadian itu marah pada Jordi. Dia tak suka sahabatnya dibentak-bentak seperti itu. Tak lama kemudian, Rama datang sambil berlari. Dia memberi kabar tentang seorang wanita bernama Gea yang datang ke sekolahan mereka. Gea ini adalah gadis yang pernah digodain SMA sebelah, tapi pada saat Rama dan Jordi akan menolong, Gea justru melawan dan menghajar habis lelaki yang telah menggodanya. Jordi dan Rama pun terkejut melihat kejadian itu. Gea kini berada di sekolah mereka. Saat dia berjalan, membuat semua mata tertuju padanya. Bahkan Lily pun menganggap Gea sangat cantik. Karena sosok Gea yang pemberani, hal itu justru membuat Jordi tertarik padanya. Hadirnya Gea ke sekolah SMA Garuda akan membuat perasaan-perasaan yang selama ini Lily dan Jordi pendam akan muncul.